Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadi 1412. Ini kalau misalnya ada suara hujan masuk di sini, sorry ya, saya memang di tempatku lagi hujan soalnya. Dan ya langsung aja aku mulai bahasan dari Kamen Rider Gadget episode 30. Dan di sini juga dimulainya mungkin ini awal dari saga baru ya, karena si Hotaru di sini sudah naik kelas 3 SMA, dan di sini juga si Hotaru masih tetap satu kelas dengan teman-teman lainnya ya, mulai dari si Rine dan juga si Kajiki. Mereka ternyata tetap mereka tetap jadi teman sekolahnya Hotaru, dan di sini juga diawali lagi dengan bagian di mana dengan bagian ada siswi baru yang namanya Tsukumo Seina kalau salah namanya, apa kalau lupa ya, Tsukumo Seina kalau salah, di mana dia ini ternyata adalah teman masa kecil Hotaru. Dan kalau aku lihat sih sepertinya bukan sekedar teman masa kecil biasa deh, karena gimana ya kan setelah sesi perkenalan terus juga waktu si Hotaru sama si Kajiki lagi ngobrol di atap sekolah, terus kayak si Tsukumo kayak bener-bener nempel banget ke Hotaru loh, bener-bener nempel banget. Jadi kayak bukan sekedar teman aja, jadi kayak memang sepertinya dia ada rasa sama Hotaru sih. Itu yang aku pikirkan ya pas pertama kali nonton episodenya. Ya meskipun si Hotarunya masih polos-polos gobloy sih. Jadi kayak ya meskipun kelihatan banget kalau si Tsukumo itu benar-benar pengen kayak gimana ya, kayak benar-benar nempel banget ke Hotaru, tapi ya si Hotarunya ya kayak agak polos gitu, karena dia kayak nggak nanggepin, biasa aja nanggepinnya gitu. Dan di sini ya ini juga satu hal yang unik sih, dimana akhirnya kayak sepertinya si Rine ini mulai ada rasa sama Hotaru juga, karena tiap kali dia melihat kedekatannya antara Hotaru sama Tsukumo itu dia kayak masang muka nggak seneng gitu, kayak masang muka risih gitu, kayak muka risih kayak orang cemburu gitu lah. Kalau aku sih kayak gitu ya, karena tapi wajar juga sih kalau dia mungkin ada rasa kayak gitu, karena ya mengingat dia juga sama Hotaru sudah banyak menjalani perjuangan bersama-sama kan, jadi ya bukan hal gak mungkin gitu kalau misalnya mereka tumbuh rasa cinta tumbuh rasa-rasa tertentu lah dari dirinya si Rine pada Hotaru. Dan ini memang udah jadi ciri khas penulisnya kali ya, dari si Pak Keiji Hasegawa, karena ya kalau lihat track recordnya ya, terutama waktu dia nulis ceritanya Dyna Zenon sama Greatman, ini kan juga kayak gitu, dimana ada ya relasi antara main protagonisnya sama si main heroinnya yang berawal dari cuma sekedar teman seperjuangan, tiba-tiba pindah jadi mereka jadi pasang kekasih. Yang paling kalian kan di seriesnya Dyna Zenon itu kan keren banget itu. Aku lupa nama MC-nya Dyna Zenon siapa sih, pokoknya sama heroin utamanya kan. Intinya kan mereka ini, sorry ya ini spoiler dulu. Jadi kalau misalnya kamu spoiler ya mending skip aja, karena ya ini hard spoiler sih, karena ini endingnya Dyna Zenon juga, dimana si MC-nya sama si hero-nya kan pacaran pada akhirnya di endingnya Dyna Zenon. Pun juga sekali lagi di spoiler, di movie Greatman Universe ya, kalau di movie crossover-nya Greatman sama Dyna Zenon itu kan juga MC-nya Greatman jadi si Yuta sama Rika kan juga akhirnya pacaran mereka, karena ada bagian di mana si Yuta itu nembak si Rika pas waktu acara pensi kalau salah ya, acara pensi sekolah lah bisa dibilang. Itu si Yuta kan nembak si Rika. Nah itu jadi kayak awalnya hubungan antara main protagonis sama main heroin yang awalnya cuma sebatas teman seperjuangan, bisa tiba-tiba berbalik ada kayak bumbu-bumbu romantisnya gitu. Nah ini yang mungkin jadi ciri khasnya pakai Keiichi Hasegawa, dan kali ini formula yang sama diterapkan di Kamen Rider Gadget. Lewat siapa? Lewat si Hotaru sama Rine. Jadi ya kalau ini bisa tetap dibuat konsisten ya, katakanlah bagiannya dibuat konsisten sampai sepanjang serial berjalan dan buildingnya benar-benar menarik, ini bisa jadi hal yang benar-benar berbeda loh. Kenapa? Dari serial sebelumnya kan kalau misalnya ada relasi ada semacam relasi antara MC sama heroinnya kan ya mereka cuma sekedar berteman doang kan, kayak ya ambil contoh kayak ini sih, kayak sama Sumuri, terus juga sama lagi ya, sama Sumuri, terus juga Thomas sama Meichan, lalu Aruto sama Izu, lalu ada Shoko sama Tsukuyomi, terus Sento sama Misora,
Poppy, Emo sama Poppy dan yang lainnya segala macam itu kan juga mereka ya cuma deket sih deket tapi cuma berteman doang kan, jadi kayak dekatnya itu bukan sebagai pacar tapi sebagai rekan seperjuangan ya kalau kayak gitu. Nah sepertinya di sini untuk Kamen Rider Gachet ini mereka mencoba mendobrak tradisi yang sudah ada gitu, dimana kali ini dekatnya itu kedekatan antara main heroine sama MC-nya itu bukan sekedar dekat sebagai teman doang, tapi dekatnya itu sebagai ada rasa-rasa, ada bumbu-bumbu romantisnya lah. Ini yang mungkin bakal jadi hal yang menarik kalau cara pengolahannya bener, ini bisa jadi hal yang menarik di series Kamen Rider Gachet sih kalau menurutku pribadi. Dan ya cuma gitu doang ya, dan dan memang aku akui hanya yang benar-benar menarik perhatianku sepanjang nonton episode 30 ini adalah bagian romansnya sih. Jadi kayak bagian bug bibu gelutnya itu kayak kayak gak terlalu peduli, malah jujur aja sih. aduh. Dan dan juga ada bagian dimana kayak ini kan tahun ajaran baru di sekolah kan, yang pastinya masih ada kegiatan di mana tiap-tiap klub atau mungkin ekskul ya, tiap ekskul di sekolah itu bakal kayak menampilkan beberapa penampilannya mereka buat ya menggait anggota baru lah ekskulnya mereka. Dan di sini ya ada momen menarik sih karena ada cameo yang nggak terduga. Menurut ini cameo kejutan sih. Cameo dari, kalau ceritanya kan ini dari klub lawak ya, klub Rakugo atau klub lawak di sekolahnya Hotaru, yang dimana para penampilnya ini dua orang ini kejutan loh. Kenapa? Ini adalah dua orang yang sebelumnya jadi cast di Don Brothers. Mereka comeback di sini dan ini unik sih, yaitu si Kijino sama Sonoza kalau kata ya. Agak kaget sih aku jujur ya, ini kok ono Kiji Brothers sampai Sonoza ya. Kaget aku bener pas saya bagian itu. Apalagi aktornya si Sonoza magang kayak tongkat panjang gitu kan, jadi ya ini bener-bener kerasa banget. Easter egg Don Brothers-nya kerasa loh jujur aja. Bisa gitu loh, astaga. Dan ya singkatnya juga ada bagian di mana si aku lupa nama temannya Hotaru siapa sih, temannya Hotaru yang dari Esko Drama itu kan, dia nggak nampilin apa-apa tapi kayak mohon buat para murid lainnya itu mau gabung sama klub dramanya kan. Cuma aku bingung awalnya ini kenapa nih kok sampai kayak gini. Ternyata dijelaskan kalau Esko Drama di sekolahnya Hotaru itu udah hampir dibubarin karena apa, anggotanya udah pada keluar gitu loh. Dimana ya anggotanya banyak yang keluar, banyak yang resign, menyisakan si temannya Hotaru itu seorang diri gitu loh. Dan dia juga ya mungkin bisa dibilang kayak curhat masalah teman ala-ala anak sekolah gitu lah. Jadi aku gak akan terlalu bahas secara detail ya. Ya meskipun ada bagian sedikit mengganggu sih. Jadi bagian dimana si Hotaru lagi ngomong soal gacha. Itu aduh apaan sih? Jujur aku pribadi sampai mikir nih, mikir apa sih Hotaru, apa-apa gacha. Lama-lama cringe aja kalau di kupingku. Jujur aja ya. Dan ya intinya sih pada akhirnya Hotaru sama teman-temannya mau bekerja sama buat bantu si temannya Hotaru ini buat ngadakan sebuah pementasan drama Romeo and Juliet kalau salah ya, dimana si Hotaru jadi Romeo-nya dan siapa yang jadi Juliet-nya surprisingly bukan Rine tapi si Sukumo tiba-tiba muncul ucok-ucok entah dari mana ngajuin diri jadi Juliet. Nih kelihatan banget ngebet banget sih aku juga lihat si Sukumo kayak giras banget gak sih, atau bener-bener kayak ada hubungan sama Hotaru, dia langsung tiba-tiba muncul, tiba-tiba deketnya, tiba-tiba nempel. Nih agresif banget anjir si Sukumo ini jujur aja, dan aku aja agak risih sebenarnya. Aduh. Dan loncat dikit ke kubu protagonis lagi, loncat dikit ke kubu antagonis, dimana di sini kan mulai dilihatin ya gimana rencananya kayak gelagatnya si Atropos ya, yang di sini dia tuh mulai membuat magam baru yang gabungan dari 4 boneka santetnya Gurion ya kalau salah, dimana dia itu kayak dibentuk dia apa ya, pokoknya ada boneka santetnya si Gurion yang jumlahnya 4 biji itu yang sering disebut sama Atropos adalah kakak-kakaknya. Mereka digabung dengan menggunakan rubik emasnya Gurion ya, dan setelah itu dia digabungkan sama kemi yang bersangkutan, dimana di sini kemi yang dipakai kalau salah aku ambil kartunya dulu ya. Ini mumpung aku punya kartunya ya, kalau nggak salah keminya Blizzamot ya kata ya, ini
ini agak ini loh. Nah ini camp yang dipakai sama si Atropos buat apa, buat bikin makan baru, yaitu si Mammoth Amalgam kalau salah ya. Dan di sini memang kalau dari segi power naik ya, power levelnya aku juga mempertanyakan sih. Aku memang segini ya, aku tahu sih kalau Amalgamnya Amalgam emas itu kuat banget, tapi ya ini aku loncat agak jauh ya ke bagian dimana si Mammoth Amalgam ini bertarung lawan Magedo sama Platina Gacor. Di sini agak mempertanyakan sih, kenapa, karena ini kok si Platina Gacor udah di nerf aja gitu batinku. Dia pas lawan Amalgam aja kan kayak ya udah bener-bener masih bisa ngatasi, kan ini lawan si Mammoth Amalgam kok dia bener-bener kewalahan gitu. Kalau Magedo ya oke lah, dia pakai basic form kan, jadi masih ada alasannya, masih wajar lah kalau dia ke pantai. Nah ini Hotaru pakai Platina Gacor, masa iya udah di nerf aja. Tapi ini mungkin cuma karena faktor pembagian porsi atau semacamnya kali, jadi aku nggak terlalu mermasalahkan lah ya. Dan ya ada balik lagi ke bagiannya si Hotaru dan teman-temannya yang mulai membuat rencana buat memperlancar pentas drama Romeo and Juliet yang tadi itu, dimana kali ini Sabimaru sama Rengge itu juga ikut serta sebagai alumni. Ini alumni dari mananya gitu ya Pak. Ternyata kenapa kok mereka bisa dianggap sebagai alumni, karena ini katanya ada andilnya Minato Sensei ya, yang membuat mereka itu jadi seperti alumni sekolahnya itu. Ini Minato Sensei diam-diam punya kekuatan orang dalam kayaknya. Dan ya udah singkatnya kayak gitu. Dan ya perihal si Tsukumo sama Hotaru aku juga agak males sih jadi bahasa, karena ya tetap aja kayak sepanjang episode ya kayak gitu aja sih. Si Tsukumo yang kayak bener-bener agresif banget ke Hotaru, terus juga dilanjut sama si Rine yang makin ngeliat hubungannya mereka itu kayak makin panas sendiri, dan sampai akhirnya dia kayak kabur kan, karena mungkin udah bener-bener udah sampai pada puncaknya lah, karena dia itu bener-bener udah gak tahan, akhirnya dia kabur duluan karena mungkin ya hatinya sakit kali ya kayak gitu. Terus juga acok dikit ke bagian si ke Akademi Alkemis, di mana di sini ternyata terungkap loh kalau Lakesis jadi asistennya Bukioka. Aku juga dari kemarin mempertanyakan loh, setelah bagian di mana si Lakesis itu bantu Minato Sensei buat pergi ke Ouroboros tuh dia kemana gitu. Ternyata jawabannya adalah dia jadi asistennya Bukioka. Jadi ya ini cukup ya mungkin sedikit menjawab pertanyaanku perihal dia itu kemana setelah kejadian ini. Dan juga ini katanya ada lah bagian dimana mungkin akan terbukti, akan membenarkan rumor yang beredar belakangan ini ya. Katanya kan kalau nggak salah si Lakesis itu bakal jadi Valvarado kan, bukan Commander Valvarado tapi Valvarado yang biasa. Katanya sih user Valvarado berikutnya itu si Lakesis ya. Aku juga baru dengar soal rumor ini sih, tapi kalau memang sekarang Lakesis itu ada di kubunya Bukioka, sepertinya rumor kalau dia bakal jadi Valvarado bakal beneran kebukti sih. Ini kalau semisal ya, ini aku kan masih permisalan aja sih kan, juga belum pasti juga ya, meskipun belakangan ini kalau soal Commander Gacor tuh rumornya bener-bener akurat banget sih. Dan singkat cerita ada bagian dimana sih tiba-tiba si Kloto ngelabrak ke Akademi Alkemis buat buat ngajak si Lakesis balik lagi ke kubunya dia ya. Cuma ya Lakesisnya nolak di sini karena katanya dia takut sama si Atropos, dan juga karena Atropos itu berbeda dengan mereka berdua. Nah berbedanya di mana, ini yang aku jujur aja penasaran. Perbedaan di masa sama si Lakesis itu soal apa gitu loh. Apa yang membedakan antara Atropos sama dua anggota Trigasis lainnya. Tapi masih belum diungkap sih. Mungkin berapa episode kedepannya bakal diungkap mungkin loh ya. Dan singkatnya di sini karena udah benar-benar kepalang, udah benar-benar nggak tahu harus gimana ya, udah sih akhirnya si Kloto pun berubah jadi Commander Type 03 ya, Type 03 atau Sanshiki, dan terjadi pertarungan antara ini ya. Nah juga kebetulan si Spanner muncul. Ya gimana, sorry ada gangguan nggak jelas tadi soalnya. Oke, udah mana ada kemurahnya. Oh sampai ini ya pertarungan antara Commander Valvarado dan juga Commander Dread ya. Dari sini ya gimana ya ini
juga pertandingannya juga cukup jomplang ya dibilang ya, karena di sini ternyata Kamen Rider Dread Type Sun ini Dreadnya sudah dalam bentuk terkuatnya ya Type Sun skill, tapi pas dia lawan Kamen Rider Valvarado kok kayak aku pas pertama kali lihat ya aku bingung kok dia bisa kewalahan itu loh, padahal Type Sun skill kan bisa dibilang kalau dari segi power level jelas jauh di atas Kamen Rider Valvarado kan, ini kok tiba-tiba kok si Kloto yang sudah jalan untuk Sun skill kok dia kayak kesulitan buat lawan Valvarado. Katanya sih ini karena faktor dari Dread Driver sendiri. Dread Driver sendiri kan bisa dibilang kayak beratnya bisa kasih beban yang cukup gede bagi pemakainya kan. Jadi kalau misalnya katakan ya kan ini kan udah ada penjelasannya pas pertama kali Kamen Rider muncul kan. Kalau misalnya kekuatan alkemis dari pemakainya itu tiba-tiba rendah banget, ya dia nggak akan bisa menggunakan formnya Kamen Rider secara maksimal, bahkan bisa aja dia bakal mati kan setelahnya. Dan ini juga membuktikan berarti ini si Gurion berarti sekuat itu loh, dia bisa pakai Dread Type Sansiki dengan lebih leluasa, cuma dia kan kalahnya karena faktor kekuatannya Pradina Gajar di atasnya dia kan. Berarti kalau misalnya Gurionnya bisa benar-benar mengontrol sempurna formnya Dread Type Sansiki, berarti dia ini bukti kalau Gurion itu kuat banget maksudnya. Kalau aku sih kayak gitu ya. Dan singkatnya ada si Kloto kalah dari Spanner, pas mau dihabisi tiba-tiba si Rakesisnya kayak ngalangin si Spanner. Mungkin masih kayak ada etikat baik sebagai teman lah ya, makanya sama Rakesis itu dilindungi. Cuma ya karena kondisinya udah mulai gak kondusif kan, akhirnya si Minara Sensei bawa mereka kabur dan si Kloto tinggal sendirian akhirnya kan. Dan singkatnya sih kalau balik ke kubunya Hotaru, tepatnya ke Rine sih, ini aku langsung loncat ke bagian si Rine di mana dia kemudian didatangi sama si Sukumo. Terus Sukumo tanya perihal Hotaru sama Rine itu ada hubungan apa, kok mereka dekat banget kan, apalagi melihat si Hotaru sama Rine itu pakai cincin yang sama di tangannya mereka meskipun beda warna. Ini bikin Sukumo itu curiga, padahal ya sebenarnya kan itu cincin alkemis kan yang memang jadi ciri khasnya para murid akademi alkemis. Maka si Sukumo nggak tahu karena dia cuma orang biasa. Dan di sini si Rine ngomong kalau dia sama Hotaru itu nggak ada hubungan apa-apa, udah ya benar-benar cuma teman doang. Dan di sini ada si Sukumo pun ada bilang kalau ada kayak berasa seneng gitu karena berarti dia bisa deketin Hotaru lebih leluasa tanpa ada halangan siapa-siapa. Nah pas lagi ngobrol kayak gini ya tiba-tiba si Atropos sama mereka muncul seperti yang aku bilang sebelumnya tuh, mereka muncul terus juga si Sukumo tuh disuruh kabur tapi malah akhirnya ketangkap sama si Atropos. Dan ini kampretnya Atropos di sini dia malah ngomporin si Sukumo dengan bilang kalau Sukumo diserang kayak gini itu adalah bagian dari permintaannya si Rine pada Atropos, padahal mereka kejadiannya kayak gitu. Ini kayak cuma fitnahnya Atropos doang, ini cuma karena ya Sukumo udah kayak gitu dia kepakan kan sama omongannya. Dan tiba-tiba sama si Mawar Magami dibekuin si Sukumo. Mereka kejadian kayak gini ada kan, ya udah si Rine berubah lagi jadi Kamen Rider Magedo dan pertama lawan Mawar Magam. Tapi ya seperti aku bilang sebelumnya, dia kedesak, bahkan meskipun Hotaru tadinya setelahnya muncul sebagai Pradina Gajar juga mereka tetap kesulitan loh lawan Mawar Magam nih. Dan di sini juga semakin diperjelas sama si Atropos ya kalau alasan kenapa si Rine itu jadi lemah kayak gini ya karena hatinya itu lagi gak stabil. Jadi faktor hatinya yang lagi galau dan gak stabil inilah yang membuat si Rine itu jadi lemah banget gitu kondisinya. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan sama si Atropos buat balas dendam. Katanya karena balas dendam akibat kehilangan orang yang dia hormati sebagai seorang ayah, yaitu siapa? Si Gurion ya. Ini karena ayat dalam tanda kutip mungkin ya, karena ya tahu sendiri kan kalau si Atropos itu kayak benar-benar dianak emaskan sama Gurion. Mungkin di sini jadi kayak dia kehilangan orang yang benar-benar yang dia hormati, ya wajar dia dendam kan akhirnya sama si Rine. Dan ya ceritanya langsung berhenti di sini dan langsung lanjut ke preview kan. Di mana di preview ini juga ada dua hal yang cukup jadi highlight di sini ya. Pertama perihal drama Romeo and Juliet yang akhirnya
bisa berjalan lagi. Dan di sini surprisingly yang jadi Juliet ganti ya, bukan lagi si Sukumo tapi si Rime yang jadi Juliet. Ini bakal kayak gimana, penasaran sih. Si Hotaru sama Rine bakal jadi pasangan Romeo dan Juliet nih. Aku malah penasaran jadi bakal gimana kelanjutannya. Dan juga ini yang mungkin aku juga agak ketar-ketir sih kalau benar kejadian, yaitu perihal apakah Rine Kudo bakal mati di episode berikutnya. Saya kayak di beberapa cuplikan gambar itu terlihat kalau si Majedo itu kan ada bagian di mana warna mata sama warna batu yang ada di armor dadanya itu kayak hitam gitu loh, jadi warna hitam. Dan katanya sih Rine bakal terbunuh di episode 31. Ini beneran emangnya? Kok aku agak-agak cemas ya nih. Masa second rider mati sih? Maksudnya bukan mati kayak gimana, tapi ya apa plotnya nggak terlalu tiba-tiba ya. Aku takutnya kayak gitu sih, tiba-tiba si second ridernya dibuat mati ini apa nggak terlalu mendadak gitu loh. Dan katanya yang bunuh itu si ini apa namanya, Kraken Malgam ya katanya sih Malgam Kraken yang kalau nggak salah dari ini, aku ngerti nggak punya, nggak usah bikin ya, dari Kemi Makraken kalau salah ya. Aku nggak punya kartunya ya, sorry, aku masih nyari soal kartunya tuh. Tapi ya mungkin gitu aja kali ya untuk episode 30 Kamen Rider Gachet nih. Sejujurnya sih kalau dari cerita ya sebenarnya nggak jauh beda sama yang kemarin, tetap bagus-bagus aja. Cuma karena ada tambahan bumbu romantisnya, bumbu romance ini loh yang bikin episode 30 ini jadi kayak berasa berbeda. Jadi kayak seolah-olah kayak unsur romance yang disajikan di episode 30 ini jadi kayak dominan banget dibandingkan unsur fightingnya. Ini unik sih. Jadi kayak ada hal yang benar-benar baru yang coba diterapkan di serial Kamen Rider ini. Jujur aja aku udah lama loh gak lihat ada unsur romance dari sebuah cerita Kamen Rider yang benar-benar sekuat ini loh. Terakhir yang benar-benar menurutku kerasa banget romance-nya ya Kiva sih. Itu yang menurutku benar-benar kerasa banget ya. Apalagi ya memang serial sendiri ada genre romance yang kalau Kamen Rider Kiva. Tapi kalau makanya setelah Kamen Rider Kiva tamat tuh jujur aja, sekalipun ada unsur romance di serial Kamen Rider juga romance-nya nggak seberapa kuat seperti Kiva. Nah ini pertama kalinya nih aku ngerasain ada serial Kamen Rider yang romance-nya bener-bener hampir setara kayak gitu loh. Jadi ya aku makin penasaran sih, ini kelanjutan cinta segitiga antara si Hotaru, Rine sama si Sukumo ini bakal kayak gimana. Aku penasaran jujur aja, lebih penasaran dibandingkan fightingnya loh jujur aja sih. Ya mungkin gitu aja kali ya untuk bahasan dari Kamen Rider Gachet episode 30 ini. Dan untuk episode 30 nya ya lihat dulu ya ini bakal kayak gimana ya, ini lanjutannya apa, cinta segitiganya bakal kayak gimana, dan juga ini Majedo beneran mati atau enggak ini. Dan tapi ya, dan ya ini udah ini udah mau deket aku sih. Jadi ya, oh ya, dan misalnya ini aku rencana upload hari Selasa ya, tapi kalau misalnya uploadnya hari telat sehari ya, aku mau ngucapin selamat hari Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada ya. Jadi ya mungkin jadi ucapan hari raya aku mungkin singkat aja sih. Jadi ya kalau yang ini nonton di hari raya, jadi ya selamat hari Idul Fitri aja lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan videoku kali ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan pembahasanku di channel ini. Dan seperti biasa, kirim kritik dan saran kalian kalau komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.